Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 kelas FA 4 dengan ketua kelompok Abdul Mugni Al-Ghifari dan anggota kelompok Alia Apriliani Effendi, ada Asma Abirazita Rahma, ada Azahra Sukmawati, ada Citra Cantika, dan terakhir Davina Putri Felicia akan mempresentasikan hasil laporan akhir mata kuliah Teknologi Informasi dengan judul Jumlah Kasus Demam Berdarah di Asia pada tahun 2020 sampai 2024. Selanjutnya ada proses data wrangling. Karena data yang digunakan berasal dari fact sheet atau data deskriptif, maka proses data wrangling dilakukan dengan cara yang pertama, seleksi informasi penting dari sumber WHO. Yang kedua, pengelompokan informasi berdasarkan kategori, yaitu penyebab, penularan, gejala, dan yang lainnya. Yang ketiga, penyederhanaan data menjadi poin-poin analisis. Yang keempat, pengorganisasian informasi agar sesuai dengan kebutuhan dashboard. Yang kelima, interpretasi data kualitatif menjadi insight yang dapat dianalisis. Selanjutnya ada hasil dari analisis data menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kasus DBD di dunia mencapai angka yang sangat tinggi dengan lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2024. Beban di Asia, kawasan Asia menanggung sekitar 70% beban penyakit secara global. Faktor peningkatannya, peningkatan kasus dipengaruhi oleh fenomena El Nino, perubahan iklim, suhu dan curah hujan tinggi, serta urbanisasi yang pesat. Gejala umum berupa demam tinggi, nyeri kepala, nyeri otot, mual, muntah, dan ruam. Pada kasus berat muncul tanda pendarahan, lemas, dan shock. Lalu desain dashboardnya ada yang pertama ada bar chart, yaitu membandingkan jumlah kasus di global pada tahun 2020 sampai 2024. Yang kedua ada map chart, yaitu menampilkan sebaran geografis wilayah dengan kasus tinggi dan rendah. Kemudian ada line chart, menunjukkan tren kenaikan penurunan kasus dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Kemudian ada indikator, menampilkan angka total kasus dan kematian, serta presentase beban penyakit di negara global. Yang terakhir, filter interaktif, yaitu filter berdasarkan indikator nilai dan tahun.
Lalu selanjutnya ada interpretasi, yaitu peningkatan kasus terjadi karena pengbiakan nyamuk Aedes yang didukung oleh suhu lingkungan yang hangat dan adanya genangan air. Selain itu, mobilitas penduduk yang tinggi dan kurangnya kesadaran untuk mencegah gigitan nyamuk cepat penyebaran virus. Orang yang pernah terinfeksi sebelumnya juga memiliki resiko lebih tinggi terkena DBD. Selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama, pengendalian vektor dengan melakukan gerakan 3M, yaitu menguras, menutup, mengubur, dan menggunakan insektisida. Yang kedua, pelindungan diri dengan menggunakan pakaian tertutup, kelambu, dan obat nyamuk terutama pada siang hari. Yang ketiga, ada deteksi dini dengan segera berobat jika mengalami demam tinggi untuk mencegah komplikasi. Dan yang terakhir, yang keempat, edukasi meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang cara penularan dan pencegahan DBD. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.